yang harus dilakukan jika komisaris perusahaan lalai dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu sekalian, yang harus kita perhatikan di sini adalah kita harus ada tindakan-tindakan preventif ya, atau pencegahan. Yang ingin saya jelaskan berdasarkan dari Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan atau perusahaan. Tepatnya pada pasal 113 itu dijelaskan bahwa ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Tapi sebelum kita mendetailkan apa langkah yang harus dilakukan, kita harus tahu dulu komisaris itu tugasnya apa aja di sebuah perusahaan. Pertama, atau yang paling utama adalah melakukan pengawasan. Secara khusus, pengawasan ini kepada kerjaan-kerjaan yang dilakukan oleh para direksi. Nah, ketika si komisaris lalai dalam menjalankan tugasnya, maka sesuai dengan Undang-Undang 40 2007, kita harus lihat dulu, komisaris ini hanya menjalankan jabatannya saja, atau komisaris juga sebagai pemegang saham. Kalau komisaris hanya sebagai jabatannya saja, maka yang harus dilihat adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau peraturan perusahaan tentang kewajiban dan hak sebuah atau seorang komisaris. Nah, yang kedua adalah jika si komisaris juga sebagai pemegang saham, ini harus dibedakan. Tapi yang harus dilakukan pertama adalah panggil komisaris itu untuk diskusi, untuk dijelaskan apa poin permasalahannya, kenapa dia bisa lalai. Lalu yang kedua, apakah kesalahannya dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang ketiga adalah baru ada tindakan-tindakan hukum. Kalau memang sudah fatal, yang bisa dilakukan salah satunya adalah pemberhentian melalui rapat umum pemegang saham. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu ketika komisaris itu pun selaku pemegang saham, ketika dia harus lepas dari jabatannya selaku komisaris, tapi dia tidak lepas dari haknya menerima dividen selaku pemegang saham. Itu yang harus diperhatikan. Jadi biasanya di sebuah korporasi itu atau perusahaan itu ada perjanjian internal pemegang saham, ada peraturan direksi tentang aktiva dan pasiva dari sebuah perusahaan, bahkan hak dan tanggung jawab direksi itu apa saja dan komisaris itu apa saja. Itu dilihat terlebih dahulu, dianalisis, baru diambil keputusan atau putusan dengan bijak. Itu poinnya Bapak Ibu, semoga membantu. Terima kasih.